Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan tetap selalu semangat. Baik, kali ini materi yang akan kami sampaikan adalah final kontrol elemen. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan biografi pengajar atau dari saya. Nama, pendidikan, dan instansi cukup jelas dari tugas. Kali ini yang saya sampaikan materinya adalah final kontrol elemen atau kontrol valve. Duluan yang pertama, agar peserta memahami kontrol valve secara kerja mekanis dan bagian-bagian yang terkandung dalam loop pengontrolan. Kemudian yang kedua, bagian ini akan menjelaskan juga terminologi dan simbologi ISA yang digunakan untuk kontrol valve, mendefinisikan istilah-istilah yang berhubungan dengan kontrol valve, yang menjelaskan dengan gambar dan mendiskusikan fungsi kontrol valve dan loop pengontrolan. Kemudian tujuan pembelajaran ini adalah agar memahami definisi kontrol valve dan simbol kontrol valve sesuai standar internasional. Kemudian yang kedua adalah tipe atau jenis kontrol valve, kemudian bagian kontrol valve, fungsi kontrol valve dalam loop pengontrolan, kemudian instalasi dan pembongkaran kontrol valve, melepas dan memasang kontrol valve kembali. Klasifikasi kontrol valve menurut ISA adalah sebuah alat yang dioperasikan dengan daya yang memodifikasi kecepatan aliran fluida di dalam sistem pengontrolan proses. Yang kedua, alat ini terdiri dari valve yang dihubungkan dengan mekanisme aktuator yang mampu merubah posisi elemen pengontrolan aliran dalam valve dalam rangka merespons sinyal yang berasal dari controller. Kontrol valve dari tipe dan jenisnya adalah terbagi menjadi seperti ini, ada pada tampak pada layar. Kemudian kontrol valve terdiri dari tiga bagian utama yang terpenting. Yang atas adalah aktuator, yang tengah bonet, dan bodi. Ini tiga bagian utama yang terpenting. Kemudian aktuator sendiri terdiri beberapa bagian. Satu kesatuan berikutnya adalah fungsi daripada masing-masing komponen. Komponen aktuator ini yang pertama, koneksi tekanan beban atau loading pressure connection. Koneksi tekanan pneumatik di mana sinyal kontrol dikirimkan ke valve dari controller outputnya. Kemudian wadah diafragma atau diafragma casing bagian atas merupakan rumah atau wadah atau ada yang di bagian atas ada bawah di bagian diafragma untuk memisahkan penyangga dua sisi diafragma. Kemudian diafragma berbentuk cawan yang fleksibel ya, mentransfer sinyal kepada diafragma dan stem aktuator. Kemudian komponen aktuator, ada koneksi tekanan beban, slide berikutnya. Plat diafragma, sebuah plat yang kaku yang dihubungkan pada diafragma yang untuk mentransfer sinyal kontrol ke stem aktuator. Kemudian di situ ada bekas aktuator, ada stem aktuator, cukup jelas dijelaskan di masing-masing komponen.
Kemudian spring seat, ada spring adjuster, stem, connect stem. Ya, yang terpenting adalah spring adjuster juga menjadi suatu hal yang terpenting karena untuk menyetel kenaikan buka tutup daripada valve. Kemudian ada travel, ada skala indikator masing-masing bentuknya. Kemudian aksi aktuator ini ada dua ya, dia direct sama reverse. Kalau direct adalah kenaikan sinyal menggerakkan stem ke bawah, dan reverse adalah kebalikan atau kenaikan sinyal menggerakkan stem menjadi ke atas. Dan pada gambar ini adalah penjelasan daripada aksi aktuator ya, nomor 1 sampai 4 ya. Input sinyal dari atas, kemudian ada input sinyal dari bawah. Dijelaskan gambar 1 dan sampai 4 dalam kotak kolom ini. Kemudian aksinya ini di bawah adalah ATC atau air to close, sama sebelah kanan ATO air to open. Ada bonet ya, bonetnya di bagian tengah, aktuator atas, tengah bonet, nanti di bawah adalah body ya. Kemudian yang terakhir itu adalah body bawah, dia menyangga ke semua keseluruhan daripada aktuator dan sambungan ke bonet, kemudian diterima disambung dengan bonet yang paling bawah, dia yang menyangga keseluruhannya. Packing adalah bagian-bagian dari body yang atau bagian yang lain yang menyatu menjadi satu kesatuan ya. Packing adalah yang melindungi. Ini ada beberapa spesifikasi atau karakteristik yang harus dipenuhi ya, tidak mudah rusak, gesekannya rendah, menyesuaikan bentuknya, dayanya pakai lama, mudah diganti. Ini adalah plug ya, plug ada single, ada double plug. Kemudian bagian bodi dibagi beberapa bagian. Di bagian bodinya mempunyai putaran penting ya, kalau tidak ke bagian ini harus ada, kalau tidak akan menjadi bocor. Dan bagian kontrol valve ini adalah kontrol sebagai sebuah final kontrol elemen. Pada sistem kontrol loop tertutup perlu menggabungkan beberapa blok alat yang berbeda-beda agar mempunyai loop pengontrolan, maka harus ada 5 yang harus dipenuhi ya. Ada prosesnya, ada alat ukurnya, ada kontrolernya, ada final kontrol elemennya, dan ada sinyal yang melewati loop tersebut ya. Ada sumber air supply-nya atau power elektrik. Nah, ini adalah contoh diagram untuk loop tertutup ya. Kontrol. Instalasi dan pembongkaran kontrol valve. Pemindahan, pemasangan, dan pemeriksaan yang teliti dari kontrol valve adalah tugas yang sangat umum. Teliti dalam pemindahan, pemasangan, pemeriksaan, sampai nanti pembongkaran dan pengembaliannya harus sesuai dengan prosedur yang ada ya. Kemudian yang ketiga adalah keamanan atau personil pabrik. Ini penting dari pabrikan karena mulai dari dia membuat ya, pengujian, pemeriksaan sampai bisa diterima oleh pelanggan, dioperasikan dengan baik. Nah, itu sangat harus terjamin keamanannya. Kemudian menghilangkan tekanan dan isolasi valve. Mengeluarkan kontrol valve dari instalasi, maka harus perlu diisolasi dan dihilangkan tekanannya, harus hilang betul-betul, dibuang dulu sebelum dilakukan pelepasan. Kemudian langkah-langkahnya ada yang baik dan aman adalah yang seperti ini. Yang pertama adalah langkah pertama dalam mengisolasi kontrol valve adalah memberitahu kepada operator ya bahwa valve akan dilepasnya. Harus ada prosedur di tempat kerja
sesuai yang dianjurkan dan aman ya. Jadi harus ada komunikasi walaupun lisan, nanti dia harus ada tertulis ya, ada yang bertanggung jawab. Ini adalah yang kedua, setelah operator memberikan persetujuan maka dilakukanlah bypass dan bisa dilepas countervalve-nya ya. Ini harus ada keterkaitan bagian-bagian yang memang harus terkait dan ada di lapangan. Ketiga adalah tekanan dan saluran proses pada kedua sisi dari countervalve dapat dibuang dengan membuka. Ini harus dibuang dulu alirannya, harus hilang, tidak ada tekanan atau udara lagi. Semua saluran suplai udara dan sebagainya harus ditutup. Nah, ini sesuai gambar tadi di sana. Kemudian ini harus diberi label kalau memang belum bisa dioperasionalkan, untuk semua orang harus sebagai informasi ya, pada teknisi ataupun operator-operator yang lain ya. Kemudian memasang kembali labelnya pada peralatan valve. Ini harus dilepas kalau sesuai prosedur yang contoh label yang harus dipasang pada peralatan bila memang belum bisa dioperasikan. Melepas dan memasang valve, nah ini sebelum lepas atau memasang baut, memasang valve ini harus dilakukan, baut-baut ini harus yang ada di flange harus dikendorkan dulu ya. Cara pengendorannya nanti ada, yang harus dilakukan adalah persilangan. Valve harus dipasang kembali dengan menggunakan tindakan pencegahan yang sama seperti ketika valve dilepas. Dia melepasnya seperti apa, perlakuannya dari lapangan, nanti kembali perlakuannya harus sesuai dengan prosedur sesuai yang ada di lapangan ya. Untuk apa? Agar kembali sempurna dan tidak ada lagi satu kegagalan atau kebocoran di lapangan ya. Nah, bagaimana memasang gasket? Penting adalah gasket dibuat secara seragam ya, dan baut dikencangkan secara merata, jadi adil. Semua baut-baut itu diperlakukan adil. Kalau dibuka sepertiga, semua harus sepertiga ya. Nanti pengencangan kembali harus sama, harus semua baut-baut itu diperlakukan sama dengan pengerasan atau pengencangan yang sama. Ini adalah bila terjadi pengencangan yang tidak seimbang akan merusak gasket ya. Baut harus selalu bersih ya, sebelumnya harus dibersihkan semuanya, dibersihkan dan harus dapat diputar dengan tangan ya. Jadi lemes, fleksibel ya, tidak kaku, korosi dan sebagainya. Ini kemudian harus memerlukan kira-kira sepertiga ketegangannya. Pengerasannya harus diperkirakan dengan perataannya. Caranya harus cross ya, menggunakan baut harus cross shaver. Silang ya, pelakuannya silang 1, 2, 3, 4, tidak boleh 1, 3, 2, 4, tidak boleh secara urut gitu, harus persilangan. Kalau tidak seperti tadi terjadi pergerakan pada gasket ya, dan hingga bisa rusak dan bocor. Nah, kesesuaian gasket ya, kesesuaian gasket sesuai material atau pemilihan spesifikasinya yang diperlukan agar penggunaannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam kebutuhan materialnya, disesuaikan material dan maksimum temperaturnya berapa ini harus dipenuhi ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya dari apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.